bahwa budaya itu bisa menjadi apa ya bahasa Inggrisnya itu Garing. Mestinya kita kalau belum bisa berjilbab, ya istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi tua seperti dia, omongnya sudah gelagapan. Apalagi cuman bermodalkan Google gitu. Pokoknya lu dosa, harap. Garing. Yang saya ingat itu, ya tentu diridhoi dengan Gus Dur, atau bahkan disuruh anggotanya melarang membaca kitab Ubuntu Lucen, karena di sana di kitab Ubuntu Lucen membahas hukum-hukum Islam tentang perempuan harus taat kepada lakinya, nggak boleh keluar kecuali dengan izin, dan tentunya kalau kita Muslim yang benar mengizini perempuan itu untuk keluar, ya tentu ada mahramnya. Tanah ini hanya kurang sekitar 360 juta. Saya langsung gerak cepat. 360 juta itu dibagi menjadi 500 ribuan, itu hanya butuh 700 orang. Ayo, siapa yang mau ambil bagian ini? 700 orang ini. Bismillah, saya ngawali. Hari ini saya ngambil 5 juta. Takbir. Saya ambil 5 juta. Berarti kalau nggak salah 10 kapling saya, 10 meter lah. Kurang lebihnya begitu. Ayo teman ya, saudaraku, singkatnya begini. Saya butuh 700 orang. Satu orangnya 500 ribu. Insya Allah 500 ribu itulah nanti harta yang akan menerangi dirimu di alam barzah. Insya Allah begitu ya. Amin amin ya Rabb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi. Saya merasa perlu kemarin dikirim banyak postingan atau kiriman tentang istrinya Gus Dur, Sinta Nuria, yang aslinya Siti Nuria tentunya, karena Gus Dur sangat dekat dengan Kristen, akhirnya jadi Sinta Nuria ya. Maklum itu. Dia mengatakan jilbab tidak wajib kepada muslimah, tidak wajib muslimah untuk berjilbab. Banyak yang kaget, yang kaget. Betulnya kalau Anda tahu Gus Dur, nggak usah kaget. Atau NU liberal, nggak usah kaget. Sudah biasa di NU liberal itu. Bukan hanya tidak wajib jilbaban saja, bahkan menurut orang liberal menjaga agama Islam aja nggak wajib. Menurut Gus Durian ya, pindah agama aja boleh, hak asasi manusia atau demokrasi, tapi pemikiran katanya. Alhamdulillah men. Jadi kenapa saya gumul kok banyak orang kaget? Udah biasa itu aslinya, bahkan ada yang lebih asli lagi. Yang aneh itu dia Sinta Nuria itu ngomongnya sudah gelagapan, sudah belepotan sudah nggak karuan, nggak ada referensi sama sekali, nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa menyitir ayat, apalagi hadis. Kebaya itu adalah budaya, tapi di satu sisi juga ada yang berbeda pandangan. Ini kan nggak bisa disatukan. Bisa sebetulnya, karena itu salah mengartikan ajaran agama, bahwa budaya itu bisa menjadi apa ya bahasa Inggrisnya itu apakah semua orang Islam itu harus memakai jilbab? Tidak juga. Kalau kita mengartikan ayat dalam Al-Quran itu secara benar. Ibu berani sekali mengatakan tidak semua wanita harus berjilbab. Berani. Kok ibu berani ngomong gitu, Bu? Karena Al-Quran, saya mengartikan Al-Quran menurut pelajaran, menurut dengan saya artikan secara kontekstual, bukan secara tekstual. Begitu. Bukankah itu ada di Quran? Ya, Qurannya kenapa tidak dijabarkan benar?
Nah memang nggak boleh orang menafsirkan dengan sembarangan, apalagi cuman bermodalkan Google gitu. Pokoknya lu dosa, haram, 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 titik. Dia rujukannya dari Inggris. Bahkan Gus Dur sendiri juga referensinya banyak dari Inggris. Bapak Bukhari, almarhum Bukhari Semarang aja sudah cerita bahwa waktu Gus Dur masih muda di Jogja terkenal Gus Dur itu bacaannya itu The Holy Al-Quran, terjemah Al-Quran pakai bahasa Inggris. Makanya dia dulu punya statement Yahudi Nasrani tidak kafir, karena mungkin di terjemah Inggris itu akhirnya sudah tidak dikatakan kafir, tapi ahlul kitab. Kalau kita ahlul kitab yang tidak iman, tidak masuk Islam, ya kafir. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Tetap kafir. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa, dan seterusnya. Itulah pemahaman-pemahaman liberal yang bersumber dari Inggris, orientalis, terjemahan Inggris, tidak langsung dari Arabnya. Jadi terjemah itu sangat bahaya, apalagi cuman bermodalkan Google gitu. Tapi kalau terjemah depak itu bukan saya mengatakan semuanya benar. Kalau Anda meneliti ngaji-ngaji saya kadang suruh anak murojaah terjemah depak. Kadang saya benarkan, kadang saya salahkan. Sayang saya tidak mendeteksi atau mencatat. Tapi tidak sampai, insya Allah tidak sampai sesat, karena diambil dari terjemah dari ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah di Nusantara. Jadi situ tim penerjemah pertama ada Ki Ali Maksum, Syekhu Ulama Nahdah, Syekhu Ulama Jawa fi zamani. Kenapa disepelekan terjemah depak itu? Ayat la tattakhidul yahuda wan nasara awliya, di depak mungkin terjemahnya jangan kamu jadikan Yahudi Nasrani menjadi pemimpin. Sekarang mau direvisi atau diperbarui oleh orang-orang modern, orang-orang muda-muda NU. Jangan kamu jadikan teman akrab, teman karib. Terus sekalian, bagaimana? Kenapa harus dirubah? Kan sudah ada kebenaran waktunya. Waktu para ulama Indonesia menerjemah aulia itu pemimpin, itu kan sangat tepat karena waktu itu penjajahan Belanda. Artinya ada semangat untuk mengusir penjajah, kan bagus sekali. Dijadikan pemimpin, dijadikan aulia, taman akrab, tempat curhat, sahabat karib, tempat bercurhat, membocorkan rahasia-rahasia umat Islam aja nggak boleh, apalagi dijadikan pemimpin. Sekarang mau diganti teman karib. Sekarang negeri kita kan juga masih sekuler, walaupun mayoritas umat Islam, tapi umat Islam sekarang bisa dibeli dengan uang, diteror dengan jabatan, seperti kasus Jiwasraya merugikan negara 13,7 triliun
Kenapa? DPR gak berani bikin pansus? Ini kan berarti diteror. Jadi jabatan tuh menteror dia sendiri, diteror oleh rezim ini. Kalau kamu bikin pansus, keberadaan kursi Anda di DPR, keberadaan kursi Anda di DPR bisa tergoyahkan, hilang kursi Anda. Ini teror. Apalagi itu yang masalah KPU, korupsi di KPU itu ada hubungannya dengan Jiwasraya dan lain-lain, Asabri dan lain-lain, Pelindung dan lain-lain. Yang paling mengerikan menurut saya Jiwasraya dan Asabri, saya nggak butuh paham karena tahu paling banyak, dan itu adalah untuk masyarakat kan. Jiwasraya itu asuransi. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, di Sinta Mulia bilang tidak wajib berjilbab, padahal di Qur'annya sudah ada, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihina min jalabibihinna. Jilbab itu pakaian yang menutup semua tubuh, mulai atas sampai bawah, mulai atas sampai bawah, sampai ke inilah ke kuku ya, sampai ke kuku. Perempuan itu wajib ditutupi semua itu. Gak harus justru saya kagum itu pakaiannya orang Cina dulu kuno, Korea kuno, Jepang kuno, itu perempuannya kan longgar ya, pakaiannya itu kan sampai ke kuku kaki. Kok malah pakaiannya Islami mereka daripada kita yang bangsa Indonesia yang dulu. Sekarang kita malah semua pusat budaya-budaya barat dan lain-lainnya. Saudara-saudara sekalian, sudah ada nasnya, dia tolak, dia pakai pendekatan budaya. Inilah yang menjadi bahaya, budaya menjadi nas atau menjadi marji', menjadi dalil. Ini namanya orang liberal. Ini namanya pemikiran liberal, begitu itu. Jadi setiap bangsa itu punya budaya-budaya. Budaya nggak boleh dikalahkan oleh agama. Nas agama harus dikalahkan oleh budaya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini mengerikan sekali. Mestinya kita kalau belum bisa berjilbab, ini istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi tua seperti dia, omongnya sudah gelagapan, sudah gak karuan, mau mengingat bahasa Inggris sudah gak bisa, apalagi bahasa Arab. Ini mestinya istighfar. Dan dia sudah lama gak pernah bicara. Yang saya ingat dulu ketika ada muktamar di Lirboyo, itu dia bilang nggak boleh Pak membaca kitab Qutulujen. Dia adalah orang pertama, atau nggak tahu kalau yang pertama Gus Dur atau gimana. Alhasil dia yang pertama, yang saya ingat itu ya tentu diridhoi dengan Gus Dur, atau bahkan disuruh. Yang pertama melarang membaca kitab Qutulujen, karena di sana di kitab Qutulujen membahas hukum-hukum Islam tentang perempuan harus taat kepada lakinya,
nggak boleh keluar kecuali dengan izin. Dan tentunya kalau kita muslim yang benar mengizini perempuan itu untuk keluar, ya tentu ada mahramnya. Kalau keluar jauh, dan tidak tabarruj jahiliyah, tidak buka-bukaan, dan banyaklah hukum-hukum yang kitab hukum tujel yang tidak disetujui oleh akal liberal, pemikiran liberal. Kami dulu, ingat saya, sudah pernah menanggapi, tapi bukan pakai seperti ini, bukan pakai kitab atau tulisan atau apa, saya lupa. Ini sebenarnya sudah ingkar hasil kami, sudah ingkar sekali, sudah mangkel. Itulah bahayanya muktamar, kompes, munas NU, dia begitu itu mesti ono sing gak genah keputusannya, rusak syariat. Dimulai dari zaman Gus Dur itu, menghalalkan bunga, riba, dan seterusnya. Itu dulu gak pernah. Jadi saya ulangi lagi, kenapa dia sudah lama nggak bicara kok sekarang sudah tua, gelagapan, sudah nggak karuan begitu, kok bicara? Apa motivasinya? Apa biar dapat uang dari Kristen atau dari mana? Itu anaknya yang mengucapkan selamat Natalan itu ya, lagu-lagu Inggris itu, lagu-lagu gereja atau apa itu. Pas ini izinkan saya untuk juga mengucapkan We wish you Merry Christmas, we wish you Merry Christmas, we wish you Merry Christmas and a Happy New Year. Buat saudara-saudaraku umat Kristiani yang merayakan, saya ingin mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2020. Semoga lebih banyak kebahagiaan dan keberkahan yang akan meliputi kita semua di tahun-tahun mendatang. Merry Christmas. Gimana itu? Sudah kayak orang Kristen aja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahu yahdina wa yahdi ila mustaqim. Wa yuthabbituna alayhi wa yus'idul muslimin wa man ahammahu sya'nuhum wa man a'ana al-muslimin 'ala al-haqqi wal huda wa yuhlikul kafirin adh-dhalimin wa man yudhillul muslimin wa man yushqil muslimin Allah yakhzihim wa khudhuluhum ala dhilna wa khidmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'in bis-sirati mustaqim. Sallallahu alaihi wa sallam. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membiasakan menggunakan parfum ini dengan niatan sunnah. Ini adalah parfum sehari-hari yang biasanya kami pakai untuk bepergian, kemudian untuk silaturahim, dan aromanya tidak mudah hilang. Aromanya tidak mudah hilang dan banyak yang suka. Ini parfum Anda bisa melihat keasliannya, di tutupnya ini ada Al-Yamani. Sebenarnya banyak produk-produk dari Al-Yamani, ada 18 lebih ya, tapi kami menggunakan ada beberapa produk saja. Baik, Anda bisa mendapatkan parfum seperti ini di link berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda yang belum subscribe channel Benteng Akidah ini, kami harap subscribe dulu sejak sekarang, sebarkan seluas-luasnya, komentari, dan beri masukan kami. Insya Allah kita akan bersama-sama membangun dakwah ini dan menyebarkan kebaikan kepada umat. Keinginan kami hanyalah semata-mata ingin mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tersebarnya dakwah ini, dengan tersampaikannya risalah ini kepada umat seluas-luasnya. Demikian, jangan lupa sekali lagi subscribe.